Pemangkasan buah bisa kita lakukan di short spur. Jadi sebaiknya kalau untuk tabulam pot ini adalah dipilih jenis yang memang bisa dibuahkan dengan pemangkasan mata tunas yang pendek atau short spur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Andi Sugiri di Taman Edukasi Anggur Sawarga Grep. Kali ini kita akan membahas mengenai menanam anggur di dalam pot atau tabulam pot anggur. Jadi banyak cara di dalam berbudidaya anggur. Jadi selain bisa ditanam di dalam tanah, anggur juga bisa ditanam di dalam pot. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tabulam pot anggur. Fungsi dari tabulam pot anggur adalah lebih ke fleksibilitas dari menanam anggur. Jadi anggur bisa ditanam di halaman rumah, kemudian juga bisa disimpan di perkantoran, kemudian juga bisa disimpan misalnya di kafe dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan seandainya misalnya nanti tanaman anggurnya berbuah, sehingga bisa juga menjadi sebagai alat untuk estetika. Bahan-bahan yang diperlukan ya dalam tabulam pot anggur adalah yang pertama potnya itu sendiri. Jadi potnya itu bisa menggunakan yang untuk diameter yang 50 liter, kemudian juga bisa juga untuk yang 75 liter. Dalam hal ini kita menggunakan pot ukuran 50 liter. Ya, selain itu juga ada beberapa batu kerikil ya, batu kerikil bisa menggunakan batu hebel, batu bata, batu misalnya genteng. Kemudian juga bisa juga menggunakan gabus ya, dari gabus. Gabus itu kelebihannya adalah lebih ringan seperti itu. Jadi gunanya adalah untuk memudahkan sirkulasi airnya nanti. Jadi lebih ke untuk ke porositasnya itu. Kemudian bahan yang digunakan pada prinsipnya adalah media harus bersifat porus. Porus artinya media ini bisa meneruskan air. Jadi si air tidak tergenang di dalam media ini. Ya, jadi yang digunakan di Sawarga Grep ini adalah yang pertama adalah dari jelas tanahnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah sekam bakar. Kemudian yang ketiga adalah sekam mentah. Sekam mentah bisa digunakan juga, bisa alternatifnya adalah humus bambu. Jadi pilihannya bisa sekam mentah atau humus bambu. Kemudian yang keempat tadi adalah kohe atau kotoran hewan. Bisa menggunakan kohe kambing atau kohe sapi. Jadi perbandingannya karena ini adalah menggunakan di tabulam pot. Jadi perbandingannya adalah satu kohe, kemudian satu sekam atau humus bambu. Kemudian yang ketiga adalah satu sekam bakar dan setengah tanah. Jadi tanahnya tidak terlalu banyak. Ya. Bisa juga kalau misalnya kita ingin menerapkan konsep secara hidroponik total gitu ya, sehingga media yang digunakan adalah media yang netral. Jadi bisa menggunakan 100% sekam bakar atau ditambahkan dengan perlit ya, atau misalnya pakai zeolit dan sebagainya, sehingga pemupukan bisa total menggunakan abemik. Jadi dalam hal ini penggunaan media hampir mirip dengan penggunaan media untuk grounding, cuma memang komposisi tanahnya yang dikurangi. Sebelum diberikan ke sini ya, ke dalam pot ini ya, sebelum ditambahkan ke dalam pot ini, media harus difermentasi terlebih dahulu ya, dengan menggunakan E4, kemudian didiamkan selama paling tidak 2 minggu, makin lama makin bagus. Jadi media yang sudah digunakan di sini adalah media yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Terutama di sini adalah kohenya itu, kotoran hewannya ini. Jadi supaya betul-betul sudah matang dan tidak panas ke dalam tanamannya. Sebelum ditanam ini disiram secara jenuh dengan menggunakan air ya. Kemudian kita tanam. Jadi bibit yang ditanam adalah bibit yang kira-kira sudah paling tidak berumur 1 bulan minimal. Kemudian kita tanam di media pot ini.
Ada banyak cara sebetulnya untuk cara penanaman ini, bisa secara bertingkat dengan tetap meninggalkan media potnya seperti ini. Nah, dalam hal ini kita menggunakan si polybagnya ini langsung dilepas. Hati-hati ya kalau pada saat mensobek ini, hati-hati jangan sampai akarnya terpotong, karena di bagian bawah biasanya banyak sekali akar yang berkumpul di situ. Bisa dilihat di sini akarnya sudah ini, jadi harus hati-hati betul supaya akar tidak terpotong. Ini dibiarkan dulu, jangan dipotong. Kita masukkan dulu, dan beberapa kita masukkan sedikit, baru nanti kita begini, sehingga si polybagnya ini si tanah di dalam polybagnya ini tidak rusak. Jadi usahakan semaksimal mungkin akar yang ada di dalam polybag tersebut tidak sampai putus. Ini sebelumnya sudah disiram secara jenuh sehingga tidak perlu disiram ulang. Nah, ini adalah contoh yang sudah ditanam ya. Memang kalau untuk di tabulampot penggunaan batang bawah yang besar ini juga memberikan nilai estetika tersendiri. Jadi banyak juga yang senang dengan menggunakan batang bawah atau rootstock yang besar. Ya, kalau memang di perkebunan kan biasanya menggunakan rootstock yang tidak terlalu besar kalau yang sifatnya di grounding, tapi kalau di tabulampot penggunaan batang yang besar pun juga memberikan nilai estetika sendiri. Jadi ini setelah ditanam di dalam pot, kemudian terlihat bahwa pertumbuhan tanaman juga tumbuh baik ya. Perawatannya adalah dengan cara pemberian pupuk ya, bisa menggunakan AB mix setiap seminggu sekali. Kemudian nanti juga setiap seminggu sekali pula, misalnya tiap hari Senin kita berikan AB mix, kemudian tiap hari Kamis kita berikan NPK dan magnesium sulfat. Jadi sudah cukup untuk tabulampot seperti itu. Jangan khawatir misalnya terlalu basah, karena memang media sudah didesain porus gitu ya, sehingga ketika kita siram pun juga kita siram setiap hari pun juga tidak bermasalah. Jadi banyak sekali yang khawatir bahwa di dalam tabulampot ini jangan terlalu sering disiram. Sebetulnya memang betul, tapi juga kalau misalnya kita sudah siapkan medianya sudah begitu porus, maka sebetulnya penyiraman setiap hari pun juga tidak masalah. Jadi perawatannya adalah tadi selain pemupukan juga penyemprotan terhadap hama dan penyakit. Biasanya pada umur-umur muda ini serangan jamur menjadi masalah yang utama, sehingga kita bisa semprot dengan menggunakan fungisida belerang ya. Jadi lebih sebaiknya tidak menggunakan bahan aktif difenoconazole. Biasanya ada di dalam satu merek tertentu yang sifatnya pada fase vegetatif itu bisa menghambat pertumbuhan vegetatif. Jadi sebaiknya pada saat vegetatif ini banyak menggunakan fungisida yang bersifat kontak. Tadi yang baru ditanam kemudian kita biarkan dalam beberapa bulan kemudian, ini kita biarkan aja dulu sampai panjang ya. Jadi belum diatur terlebih dahulu. Nanti ketika ini sudah waktunya kita berikan pengaturan ya dengan menggunakan kawat dan ajir seperti ini. Jadi pada awalnya adalah dibiarkan dulu sampai tinggi ya, baru nanti kita bentuk dengan menggunakan kawat dan ajir ini. Biasanya sekitar 3 bulan ya, 3 bulan ini sudah terlihat meninggi, 2 bulan atau 3 bulan tergantung kepada vigoritas dari tanamannya. Ini seperti ini kan bisa sampai ini mungkin sudah 3 meter nih, baru nanti kita putarkan, dan kita juga ada beberapa lakukan pemotongan terhadap sekundernya nih. Oke, tadi setelah panjang tadi maka kita lakukan pengaturan primer dan sekundernya. Jadi di sini adalah primernya, kemudian kita lakukan di putaran ini bisa dianggap sebagai sekundernya. Jadi yang digunakan di sawarga adalah 1 tingkat. Jadi hanya di sini saja, nanti ini sebagai tersiernya. Jadi tersiernya nanti diberikan ke atas, dan di sini nanti akan diberikan lagi kawat. Nanti ada beberapa contohnya. Sehingga nanti ketika pembuahan itu dilakukan di daerah sini.
Oke, jadi setelah tadi kan ditumbuhkan pemanjang ke atas kan dengan menggunakan satu ajir. Kemudian kita siapkan ada empat ini ajir dari banyak pilihan, dari besi, kemudian dari paralon atau dari bambu. Kemudian kita berikan dudukan, bisa dari kawat atau bisa dari banyaklah pilihannya seperti itu, atau bisa juga dari besi aluminium. Kemudian kita ikat dengan menggunakan kabel tis ini ya, di 4 sisi di sini di dalam ajirnya ini. Kemudian kita berikan juga nih dudukan untuk pertumbuhan nanti tersiernya. Jadi ini untuk pertumbuhan tersiernya. Jadi untuk kita berikan beberapa saja seperti ini. Jadi ini adalah untuk dudukannya. Jadi nanti juga setelah ini juga berguna nanti untuk mengikat tersier yang ada di sini nanti. Setelah pangkas pembuahan kan nanti akan memanjang ke atas. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengikat dari cabang tersier. Setelah beberapa bulan kemudian, yang di sini adalah lebih 4 bulan lebih ya. Ini terlihat bahwa sekundernya itu sudah mulai menua dan terlihat berwarna coklat. Sebenarnya ini sudah mulai siap untuk dibuahkan. Ya, jadi tersiernya tadi diarahkan ke atas, kemudian di sini nanti ditali di sini ya, di kawat sini. Dan kalau misalnya kita lakukan pemangkasan buah, bisa kita lakukan di short spur. Jadi sebaiknya kalau untuk tabu lampot ini adalah dipilih jenis yang memang bisa dibuahkan dengan pemangkasan mata tunas yang pendek atau short spur, sehingga kita tidak terlalu panjang nanti ketika misalnya tunas barunya membawa bunga. Jadi lebih memudah untuk pengaturannya. Kalau untuk perawatan di tabu lampot sampai dengan siap berbuah, pada prinsipnya sama dengan yang di grounding. Jadi sebelum pemangkasan dilakukan juga pemupukan pembuahan. Cuma nanti kita tinggal mengatur volume air yang diberikan. Misalnya kalau di grounding ini antara 10 liter, kemudian kalau di dalam tabu lampot ini mungkin 5 liter saja sudah cukup. Jadi larutan pupuk pembuahan itu dilarutkan di dalam air kurang lebih 5 liter, dan kemudian kita siramkan di dalam tabu lampot ini sampai seminggu sekali sampai dengan 4 kali. Jadi prinsipnya sama dengan grounding. Setelah itu baru kita lakukan pangkas pembuahan. Oke, demikian penjelasan mengenai tabu lampot anggur ya. Mudah-mudahan berguna dan teman-teman Sobat Agro bisa menerapkannya di rumah masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.